Film ini diawali dengan diperlihatkan kucing kuning yang sedang berak. Dia memiliki sikap pemarah. Dia bernama Shiro. Hari-harinya dipenuhi dengan kesialan. Bahkan sekarang tisu toiletnya telah habis. Dan ini dia gengnya, seekor tikus dan burung dara. Mereka selalu melakukan tindakan bodoh dan selalu mencuri makanan. Shiro seperti bos bagi mereka. Di bawahnya ada temannya. Dia bernama Blackie. Blackie bertemu kucing betina dan mengajak Shiro menemuinya. Shiro cukup bersemangat ketika akan menemui kucing betina. Dan ketika dia turun ke bawah, dia memarahi kakek tua yang sedang berjualan. Kemudian Shiro langsung OTW menemui betina itu. Di sini si tikus dan burung malah mencuri. Mereka akan mencuri minuman alkohol. Di sini tikus yang melakukan eksekusinya. Tetapi dia ketahuan. Orang ini sangat marah. Tetapi berkat kecerdikan si tikus, dia selamat. Tetapi tidak dengan minumannya. Secara cepat burung dara menangkapnya dan pulang. Lalu di sini diperlihatkan Shiro dan Blackie melihat kucing betina. Kucing itu bersama dengan majikannya, kucing Persia yang cantik, dan majikannya sangat menyayangi kucingnya ini. Sekarang dia harus pergi bekerja. Lalu secara cepat Shiro dan Blackie memasuki rumah itu. Ketika mereka berdua berkenalan, kucing betina ini ketakutan dan naik ke kipas angin. Dia berputar-putar, tetapi dia sekarang terlempar dan memporak-porandakan rumah itu. Dan terakhir dia tersetrum listrik hingga mati. Blackie sangat ketakutan dan Shiro santai saja. Tetapi HP majikannya berbunyi. Ternyata juga dia pulang lagi untuk mengambil HP-nya. Dia melihat kucing kesayangannya telah mati. Sedangkan Shiro dan Blackie berusaha melarikan diri. Pria ini sangat marah dan membawa gunting. Dia langsung melemparkannya ke Blackie dan dia tewas. Shiro sangat marah melihat temannya telah mati. Dia menyerang laki-laki ini dan pertarungan terjadi. Bahkan Shiro bisa membuat dia jatuh di jalan dan menyebabkan kepalanya pecah. Lalu di sini tikus dan burung kembali ke base campnya dan Shiro juga hampir sampai di base campnya. Tetapi kakek penjual memberitahu Shiro kalau anaknya ada di sini. Kucing kecil kuning ini bernama Tacho. Dia mengaku anak dari Shiro. Tetapi Shiro marah dan tidak mengakuinya. Sampailah Shiro ke rumah nenek tua. Shiro mencuri makanan dan merusak piring-piring di sana. Dia kembali ke base campnya dengan membawa makanan. Lagi-lagi dia marah ketika tahu kalau tikus dan burung dara tidak berhasil membawa minuman alkohol. Lalu datanglah Tako ke sana. Tikus dan burung cukup terkejut melihat itu. Di sini Shiro ke kulkasnya dan mencari minuman. Ternyata hanya air putih biasa. Lagi-lagi dia memarahi majikannya karena persediaannya telah habis. Majikannya ini juga memarahinya dan malah mengusirnya. Ketika Shiro menutup pintu, biolanya kejatuhan sesuatu dan rusak. Dia marah besar. Tiba-tiba nenek tua datang ke sana. Dia meminta uang kontrakan karena laki-laki ini bertahun-tahun tidak membayar uang kontrakan dan besok adalah waktu terakhir dia tinggal di sini. Saat Shiro kembali ke base campnya, dia melihat tikus dan burung dara mengobrol dengan Tako. Shiro kembali marah-marah dan membuat Tako kecewa. Tako pergi meninggalkannya. Lalu tiba-tiba majikannya marah besar. Dia mengusir mereka semua dan menutup semua akses masuk Shiro dan mengusirnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan foto dirinya dengan Shiro juga dibuang. Lalu di sini Tako bertemu dengan kakek tua dan Tako berpamitan akan pergi. Shiro yang sekarang gelandangan sedang ngudut di atap. Tiba-tiba dia melihat kucing betina putih dikejar dua anjing hingga kucing putih ini terpojok. Lalu Shiro datang ke sana dan berkenalan dengan kucing ini. Dia bernama Misket. Si anjing marah-marah, tetapi Shiro jauh lebih berani dan menghajarnya. Di lain lokasi, mayat laki-laki ini bangkit lagi. Bahkan otaknya telah lepas dari kepalanya. Dia jadi zombie, tetapi rasa dendamnya terhadap Shiro sangat kuat. Dia akan balas dendam. Di sini Misket dan Shiro ngobrol-ngobrol santai dan mereka akan janjian untuk bertemu. Lalu Misket pulang ke rumahnya. Shiro telah jatuh cinta. Di sini laki-laki zombie mengendarai ambulan dan mengelilingi kota untuk mencari Shiro. Saat malam hari, Shiro bertemu dengan kakek tua dan meminta saran. Jika dirinya akan bertemu dengan wanita, dia menyarankan untuk membawa bunga. Di lain lokasi, Tako sedang mencari makanan di tong sampah. Lalu ada sepasang kekasih yang akan memberikannya makanan. Tetapi tiba-tiba Tako melihat dua anjing babak belur dan mendengar mereka akan membunuh ayahnya. Tetapi tiba-tiba zombie ini datang dan melihat Tako. Dia mengira Tako adalah Shiro karena warnanya sangat mirip. Sekarang anjing itu dan zombie akan balas dendam bersama-sama. Tako bersembunyi lagi. Di sini diperlihatkan Shiro merusak kaca dan mengambil bunga dari sana. Shiro kemudian bertemu dengan Misket dan lucunya Misket membuang bunga itu karena sangat bau. Tiba-tiba mereka diserang oleh anjing-anjing tadi. Shiro dan Misket sekarang diikat. Di sana juga zombie akan membunuhnya dengan tegangan listrik. Bahkan anjing tadi juga jadi korban. Saat zombie akan membunuh Shiro, Tako datang dan mengalihkan perhatiannya. Tako langsung membebaskan ayahnya.
Shiro sangat marah dan akan bertarung, dan lucunya zombie menyetrum kepalanya, dan ketika bertarung mereka sama-sama tersetrum listrik. Tak sampai di sini saja, Shiro membawa gas LPG dan menghantamnya. Zombie ini jatuh ke tempat sampah. Shiro menang. Lalu mereka bertiga mengobrol. Ternyata ibu dari Tako adalah Mimosa dari kota kuno Cina. Lagi-lagi Shiro tak peduli dan mengusirnya. Tetapi Miss Cat menahannya. Ibunya telah mati dan Shiro masih tetap dengan keangkuhannya. Di sini ada orang yang mengangkut sampah. Mereka membawa zombie itu. Kemudian diperlihatkan Shiro dan Miss Cat berada di base campnya. Tiba-tiba Tako memukul ayahnya. Tidak seperti yang gua kira, Shiro hanya tertawa. Tiba-tiba dia memberitahu cara memukul yang benar. Sekarang mereka mulai akur. Diperlihatkan pria besar ini pergi dari kontrakannya dan berpamitan dengan kakek tua. Dan setelah itu Shiro menurunkan Tako. Tako disuruh meminta makanan. Karena Tako yang meminta, kakek ini akan memberikannya. Lagi-lagi zombie ini masih hidup. Dengan truk sampah dia akan menyerang Tako yang bergelantungan di tali. Tako dibawa zombie ini. Shiro yang marah mengejar mereka. Di sini Tako yang barbar juga menyerang zombie ini. Shiro yang ketinggalan mengancam seorang pengantar pisah untuk mengejar truk sampah itu. Dan mereka saling menyalip di jalanan. Ketika Shiro melompat ke truk itu hampir ditabrak kereta. Tetapi mereka masih baik-baik saja. Dan saat Tako menyerang zombie, truk itu tidak bisa dikendalikan. Ketika Shiro menyelamatkan si Tako, Shiro melemparkan Tako ke daratan. Ternyata Shiro bisa berenang. Tiba-tiba zombie itu menarik kakinya Shiro. Mereka saling adu pukul di bawah air. Shiro melihat sebuah botol dan memasukkannya ke mulut zombie itu. Shiro berhasil selamat dan zombie itu mati lagi. Lalu di base camp Miss Cat diusir nenek tua. Lalu sampailah Shiro dan Tako di sana. Nenek tua itu memasang kawat berduri. Shiro berusaha mencari Miss Cat dan tidak ketemu. Lalu di lain lokasi para polisi berusaha mengangkat mayat zombie tadi dengan alat berat. Sebenarnya dia telah mati, tetapi alat berat itu mengenai listrik dan zombie itu bangkit lagi. Di sini burung dara dan tikus sedang berkeliling. Si tikus mencium aroma makanan. Tikus akan mencuri lagi. Ketika dia melihat minuman alkohol, tikus berusaha mati-matian mengambilnya. Dan saat tikus memanggil burung dara, ternyata burung dara bertemu dengan temannya dan mengobrol. Si tikus ketahuan, alhasil minumannya itu pecah. Dan si tikus berusaha menyelamatkan diri. Ketika dia jatuh, secara cepat burung dara menyelamatkannya. Tikus memarahinya karena tindakan bodoh yang baru saja dilakukannya. Shiro dan Tako memandangi bulan di atap. Shiro menyuruh anaknya untuk mencarikannya sebatang rokok. Dan tiba-tiba burung dara dan tikus sampai di sana. Lagi-lagi tikus dan Shiro marah-marah lagi karena hadis sial yang mereka alami. Datanglah Tako dengan membawa rokok untuk ayahnya. Tikus menyendiri. Dia berpikir keras untuk mendapatkan makanan. Sekarang terfikirkan di kepalanya untuk mencuri uang yang banyak dan bisa membeli apapun yang mereka mau. Shiro menyetujui jika mereka mencuri di bank. Mereka berbagi tugas. Si tikus akan membukakan pintu dan burung akan melihat situasi dari atas. Lalu di sini si zombie dibawa polisi dan diborgol. Di dalam bank si tikus masuk lewat lubang WC. Ada satpam di sana. Ketika tikus membuka pintu, ternyata satpam itu malah ketakutan. Dia naik ke kursi dan jatuh hingga pingsan. Tikus mengambil kunci dan membukakan pintu. Shiro, Tako, dan tikus mulai masuk ke dalam. Dan mereka menemukan berangkas uang yang sangat besar. Karena terkunci mereka tidak bisa membukanya. Lalu tiba-tiba Tako mengambil kursi untuk pijakan dan membuka berangkas itu. Tapi ternyata ada CCTV yang mengawasi. Lalu seluruh anggota polisi diberitahu pencurian itu. Begitu juga polisi yang sedang membawa zombie. Dia mendengar ada kucing. Dia langsung bersemangat dan mengambil alih mobil itu. Di sini mereka mengambil uang yang banyak. Burung dara yang mengawasi di atas melihat adanya polisi yang mendekat. Dia langsung memberitahu mereka, tetapi mereka tidak dengar dan tetap santai. Dan ketika polisi sampai di sana, mereka harus menyelamatkan diri masing-masing. Si tikus kabur lewat lubang WC lagi, sedangkan Tako dan ayahnya kabur lewat jendela. Dan tiba-tiba zombie juga sampai di sana. Mereka berdua ditembaki para polisi itu. Tiba-tiba si tikus memberitahu jalan keluar. Lalu di sini zombie itu menyerang polisi karena balas dendam ke kucing adalah misinya. Zombie membawa sebuah pistol. Lalu diperlihatkan tikus melihat uang yang terjatuh. Ketika dia mengambilnya, ada polisi yang bisa menembaknya. Saat cepat juga burung dara menyelamatkannya. Dia juga terkena tembakan di sayapnya. Saat si Shiro dan Tako akan melarikan diri, dia dikejar zombie dan ditembaki. Mereka berdua bersembunyi di bawah genteng. Ketika zombie mendekat, Shiro menarik kakinya dan zombie itu jatuh. Tetapi sebelum jatuh, zombie itu menembak Shiro. Dan secara cepat Tako menghadang peluru itu.
dia menyelamatkan ayahnya. Shiro sangat marah ketika putranya terluka. Karena terkapung, Shiro membuang semua uangnya dan bisa kabur. Dengan segala keputusasaan, dia menggendong putranya di jalan. Tiba-tiba majikannya dulu hampir menabraknya. Ketika dia mengetahui anaknya Shiro terluka, dia sekarang berusaha menyelamatkannya. Bahkan dia rela berkeliling untuk mencari dokter hewan. Lalu ketika mereka memasuki sebuah rumah, Misker melihat dari atas dan tiba-tiba dia diserang oleh zombie. Ini rumahnya yang lama, yang jelas pria besar ini mencoba mengobatinya sendiri. Ketika akan mengambil peluru yang masuk di tubuhnya, tangannya selalu bergetar. Shiro lalu menggunakan kukunya untuk mengambil pelurunya. Pria besar ini lalu menutup lukanya. Lalu di sini si tikus dan burung dara ternyata masih bisa hidup. Mereka langsung mendatangi basecamp lama mereka. Si tikus menanyakan berapa total uangnya. Shiro memberitahu uangnya telah hilang dan semua orang marah-marah. Tiba-tiba burung dara mengeluarkan uang di balik sayapnya. Ketika pria besar ini meraih uangnya, nenek tua datang dan menagih semua hutang-hutangnya. Dan tersisa 1 lembar saja. Uang itu mereka gunakan untuk bersenang-senang dan mereka makan bersama-sama. Lalu kakek tua juga diajak ke sana. Tiba-tiba Misker diikat di gas dan di belakangnya zombie membawa korek. Ketika korek dilemparkan, si Shiro langsung menghadangnya. Shiro baku hantam dengan zombie lagi. Begitu juga pria besar ini tidak terima jika kucingnya diserang. Mereka mengajar zombie ini bersama-sama. Dan yang terakhir, dia dijatuhkan di tempat sampah dan beberapa gas LPG juga dijatuhkan ke sana. Lalu Shiro melemparkan rokoknya dan meledak. Dan Shiro bertemu dengan pujaan hatinya dan film berakhir. Anjir, film ini keren parah sih. Dari segi ceritanya lucu dan gak bisa diduga. Ya itu menurut gua sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke, sekian dulu cerita kali ini. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.